Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua saya tadi berpantun, saya nak pantun juga. Inilah nak mulai ngarang. Anak dari membakar roti sambil selfie. Boleh kan? Nampak jawab salamnya kurang semangat, tak begitu berenergi. Saya ulang sekali lagi. Maaflah dia kalau orang muda ni pantau dia memang beranjak. Boleh Bu diulang sekali Bu? Pak boleh? Ya boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, ala ibadi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia-Nya, atas hidayahnya, semuanya bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat bersama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita memperingati kelahiran beliau, yakni Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu alangkah lebih indahnya lagi jikalau kita yang mengakui mencintai Rasulullah, yang mengakui sebagai umatnya Rasulullah, sekurang-kurangnya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Zulkifli selaku pengurus Surau Al-Ikhwan Bukit Timah, orang-orang tua saya, Bapak Ibu sekalian yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebutkan nama-namanya, yang semoga Allah muliakan kita baik dunia maupun di akhirat, serta dimudahkan rezeki, dimudahkan untuk beramal beribadah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan malam yang luar biasa bagi kita semua, karena ini adalah nikmat yang begitu besar dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan berupa harta benda, berupa banyaknya kekayaan, kemewahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tak sebanding dengan nikmat pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di majlis ilmu ini di dalam Riyadhul Jannah, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni taman-taman surganya yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kenal bahwasanya memang manusia yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang merupakan panutan bagi kita semuanya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki budi pekerti yang baik, memiliki akhlak yang begitu luar biasa, sehingga jangankan orang-orang terdekat beliau, para sahabat beliau, bahkan musuh yang ingin membunuh beliau, yang ingin menzalimi beliau, saking begitu luar biasanya akhlak, begitu mulianya akhlak, begitu indahnya akhlak, musuh yang ingin memerangi, ingin membunuh, bisa jadi tertarik dan masuk agama Islam. Itulah keindahan akhlak yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu di malam yang mulia ini
saya ingin menyampaikan tentang akhlak yang mudah-mudahan kita bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena memang beberapa waktu yang lalu kita sangat merasa prihatin sekali dengan tragedi yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia ini, yakni di salah satu kota. Pada saat itu terjadi kerusuhan yang telah memakan korban jiwa sampai ratusan orang, disebabkan karena hal yang kalau dipandang secara agamanya tidak begitu penting dan tidak begitu bermanfaat, yakni fanatik dalam hal masalah olahraga, ya, sepak bola. Memang inilah yang sangat-sangat mengkhawatirkan sekali, terutama Bapak Ibu sekalian, untuk para anak-anak muda semuanya, generasi penerus agama ini, generasi penerus bangsa ini, yang perlu kita perhatikan perkembangannya, pertumbuhannya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan bahkan setiap waktu, keturunan-keturunan kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa iman ini dalam agama, kita percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, dari perkataannya, dari hadis yang disampaikan, dari perilaku yang dicontohkan, maka kita yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na, patutnya begitu. Tidak ada kita ini beralasan ketika Rasulullah menyampaikan, karena memang yang disampaikan Rasulullah tersebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah menyampaikan bukan menuruti hawa nafsunya, tetapi memang apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah firman yang disampaikan Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang disampaikan Rasulullah, apapun perilaku yang dibuat oleh Rasulullah dari dulu hingga sekarang diteliti oleh para ahli, baik itu dalam perkara kehidupannya sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi, bangun tidurnya macam mana, kemudian makannya macam mana, cara makannya macam mana, buang hajatnya macam mana, mau tidurnya macam mana. Setelah dipraktikkan, yang mempraktikkan kemudian yang meneliti tentang perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak faedah dan terdapat begitu banyak kebaikan-kebaikan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Namun Bapak Ibu sekalian, sayangnya di zaman sekarang ini kita mengaku Rasulullah merupakan manusia yang menjadi panutan kita, uswatun hasanah bagi diri kita. Namun apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita sebagai umat Islam saat ini, barangkali praktik-praktik sunnah Rasulullah yang ada di keluarga kita, dari mulai bangun tidur apa yang kita lakukan sebagaimana Rasulullah melakukan, barangkali mungkin lupa atau mungkin ada yang tidak tahu melakukannya. Waktu makan bersama dengan anak, dengan istri, apa yang harus kita lakukan yang dicontohkan Rasulullah, makan dengan tangan kanan. Kalau makan tidak harus berbicara, fokus dengan makan, menikmati apa yang diberikan oleh Allah SWT, rezeki yang ada di hadapan. Sedikit sekali mungkin di antara kita orang Islam yang ngaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini mempraktikkan sunnah-sunnah yang telah dibuat, yang telah dicontoh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memiliki 4 perilaku yang seringkali disampaikan oleh para ustaz dan ada disampaikan di dalam hadis. Yakni yang pertama, sifat perilakunya ialah
Siddiq. Yang kita kenal Siddiq itu artinya benar. Rasulullah itu memang tidak ada salahnya, karena memang beliau merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, kemudian sebagai rahmat sekalian alam. Rasulullah membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Tidak ada Rasulullah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, tak ada. Namun kenyataannya kita yang hidup di zaman sekarang ini, karena memang zaman telah begitu banyak fitnah, ujian dan cobaan, kepentingan dan yang lain sebagainya, berapa banyak orang yang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Sehingga apa yang terjadi? Maka tak heran sekarang ini Bapak Ibu sekalian, banyak terjadi kerusuhan, banyak terjadi malapetaka, bencana dan lain sebagainya, disebabkan karena perilaku kita sendiri. Rasulullah mencontohkan, namun kita yang katanya mengakui sebagai umatnya Rasulullah sedikit pun tidak pernah mengikuti Rasulullah. Dan bahkan ada di antara kita ini umat Islam yang menyelisihi dan bahkan membenci sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Al-Quran Rasulullah wariskan kepada kita. Di situ merupakan petunjuk buat kita umat manusia, bukan hanya sekedar umat Islam. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia. Siapa yang mengambil petunjuk daripada Al-Quran selamat dunia akhirat. Kita ini Bapak Ibu sekalian, maaf, di Indonesia ini begitu banyak usaha dan upaya dari para ulama, para kiai, para pemerintah untuk macam mana masyarakat ini bisa cinta dengan Al-Quranul Karim yang merupakan warisan dari Rasulullah, yang kalau itu kita pegang kata Rasulullah, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Pemerintah mengadakan suatu kompetisi yang terkenal dengan nama Musabaqah Tilawatil Quran, seleksi tilawatil Quran, dengan maksud dan tujuan supaya masyarakat bisa cinta dengan Al-Quran, bisa mentadabburi Al-Quran. Karena di rangkaian kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran, seleksi tilawatil Quran itu dari mulai tilawahnya, dari mulai tartilnya, ada di situ nanti syarhil Quran, di mana disampaikan syarahan, kemudian diuraikan dari satu ayat, tafsirnya bagaimana, supaya masyarakat mencintai Al-Quran, memperdomani Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kehidupannya. Kemudian para kiai, para ustaz, mereka sibuk saat ini mendirikan pesantren tahfiz Quran. Sehingga berapa banyak sekarang ini alhamdulillah di tempat kita saja hafiz-hafiz Quran sudah mulai tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya Al-Quran sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu sekalian, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, Al-Quran ini umat Islam qara'tumul Quran walam ta'malu bih. Kita bisa membaca Al-Quran, ya, begitu indahnya kita melantunkan Al-Quran. Bahkan ada yang hafiz Quran, Al-Quran sudah ada di dalam kepalanya, penuh dengan Al-Quran 30 juz. Kemudian Al-Quran itu kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ta'amalu bih walam ta'amalu bih, tak diamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Apa yang ada di dalam Al-Quran merupakan perintah, petunjuk, hikmah dan lain sebagainya di dalamnya, tidak diamalkan oleh kita. Kita hanya bisa membaca dengan begitu indah, syukur-syukur kalaupun dibaca. Takutnya Al-Quran hanya sekedar pajangan di rumah, dibeli dengan harga yang begitu mahal, jutaan rupiah, yang memiliki fan, ketika ditekan ayat Al-Quran tersebut berbunyi sendiri, Pak. Ketika ditempel ke ayat Al-Quran, a'udzubillah, berbunyi sendiri. Tapi itu Al-Quran hanya sekedar pajangan. Dan bahkan mungkin kalau ada di lemari antara pembatas ruang tamu dan ruang keluarga, itu Al-Quran hanya sebagai penghias lemari tersebut untuk memperindah lemari. Ketika tamu datang, oh ini Al-Quran yang cantik itu ya,
Begitulah. Maka tak heran kita ini sekarang Al-Quran yang merupakan petunjuk buat kita, yang menjadi warisan dari Rasulullah, yang itu benar adanya, dan itu kalau kita ambil petunjuk yang ada di dalamnya, selamat, kita tak akan tersesat selama-lamanya. Tidak pernah kita amalkan apa yang ada di dalamnya. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, zamannya di mana tuntunan hanya sekedar tontonan. Tuntunan hanya sekedar tontonan. Al-Quran yang merupakan tuntunan itu oleh anak-anak muda kita sekarang hanya sekedar tontonan. Dan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, tontonan itulah yang menjadi tuntunan. Tontonan itulah yang menjadi tuntunan. Maka tak heran sekarang ini orang jahat bisa menjadi baik karena sebab pencitraan. Pencitraan yang ada ditonton oleh kita ini. Kita mudah mengambil tontonan untuk menjadi tuntunan, sehingga kita mudah diperdaya oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, memiliki keinginan untuk suatu hajat mereka. Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha di momentum Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk berperilaku siddiq, benar membenarkan yang benar dan berani menyalahkan yang salah. Bukan berarti membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita juga pernah mengenal bahwasanya Rasulullah ini memiliki sifat amanah, yakni mudah dipercaya. Begitu luar biasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjaga amanah. Namun kenyataannya Bapak Ibu sekalian, di kehidupan kita yang saat ini, kita masyarakat sudah krisis dengan kepercayaan. Entah salahnya siapa, apakah salah mereka ataukah salah kita. Namun Bapak Ibu sekalian, al-jaza binzil amal, balasan tergantung perbuatan. Kadang-kadang kita ingin menyalahkan orang lain, tapi sejatinya kita yang salah sebenarnya. Aslih nafsah yasluh lakan nas. Yang seharusnya memang terkadang apa sebab keburukan yang menimpa kita saat ini, itu bukan salah daripada mungkin yang saat ini ingin kita salahkan. Barangkali Bapak Ibu sekalian, yang salah itu adalah diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, berusahalah untuk lebih pintar lagi, untuk lebih yakin lagi, meningkatkan iman kita terutama kepada Allah dan kemudian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan tertipu daya dengan kesenangan dunia yang hanya sesaat ini, yang terkadang maaf dinilai dengan harga yang begitu murah. Kita telah tergoyah, telah tergoncang iman kita sehingga mudah terpedaya. Bapak Ibu sekalian, berusahalah untuk kita ini menjadi orang yang nantinya mudah dipercayai, tidak mudah melakukan sesuatu kemudian menyampaikan sesuatu dengan berjanji ini berjanji itu, namun apa yang dicakap, apa yang disampaikan tidak pernah ditunaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang ini macam mana kita mengembalikan suatu pemikiran yang saat ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yakni krisis kepercayaan. Macam mana bagi kita ini sekarang menumbuhkan kepercayaan, terutama mengajarkan oleh kepada anak-anak kita tentang kejujuran. Sedikit pun kalau bisa tidak boleh berbohong, walaupun kenyataannya sepele, walaupun keadaannya mungkin kita anggap sesuatu hal itu hal yang sepele dalam hal berbohong. Dan bahkan ada dalam suatu kisah, suatu cerita,
ada perawi hadis, padahal dia berbohong bukan kepada manusia, Bapak Ibu sekalian, bukan kepada manusia, dia berbohong kepada binatang. Dia ingin menangkap ayam unggas, dia ingin menangkap, tapi dia bohongi dengan cara memberi makan ayam tu. Dengan cara memberi makan ayam, diberi makan ayam dengan maksud dan tujuan ingin menangkap, bukan tulus memberi makan ayam. Nah, perawi yang ini saja untuk masalah hadis, dia padahal berbohong kepada binatang, Pak. Kepada binatang. Tak dipercayai, Pak. Tak dipercayai. Apalagi lah kalau kita ini mungkin banyak sekali berbohong kepada, mungkin suami kepada isteri, si isteri kepada suami, kepada anak juga kepada bapa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha macam mana menanamkan kejujuran yang saat ini memang kejujuran itu merupakan hal yang sangat-sangat kritis sekali di tengah-tengah masyarakat kita di negara Indonesia ini. Banyak orang-orang yang ada sekarang ini, mereka ada dua. Pertama tak mau jujur, yang keduanya takut jujur. Kalau tak mau jujur kita fahamlah, kerana memang orang itu memang mungkin munafik, ya Pak Haji, ya. Munafik, memang orangnya pembohong. Kalau kita tengok orang tu, kita lah tahu ini memang tak betul bang orangnya. Tapi yang kedua ni kadang susah. Yang kedua ini takut jujur. Takut jujur ni payah. Kadang-kadang ada alasannya karena sistem, Pak. Sistem yang ada di Indonesia. Bagi kami ni yang kerja-kerja di kantor, ya. Kadang-kadang maaf, Pak Bu, ada sesuatu hal yang sebenarnya bertentangan dengan hati nurani, yang seharusnya kita ni macam mana ni? Macam mana kita bertanya-tanya? Ni kalau kita begini ni, kelak nanti tahun depan tak macam mana pula? Begitu. Jadi memang kita tu dipaksa dengan sistem tersebut. Pada akhirnya kita takut jujur, Pak. Jadi kalau dipikir-pikir memang wajar negara kita Indonesia ini yang sebenarnya sangat-sangat kita sayangkan, ya. Ini menurut saya saja, tapi mungkin menurut orang-orang yang lebih pandai, yang lebih pintar, yang kajian ilmu agamanya lebih baik lagi, gitu kan, para ulama yang ada di sana. Kita ini Indonesia diperjuangkan oleh para ulama, para kiai, para habaib, para santri, memerdekakan negara Indonesia ini, bertumpah darah dengan kalimat la ilaha illallah. Namun setelah merdeka, seiring berjalannya waktu, banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan agama yang ada di negara kita Indonesia ini. Kalau nak cerita masalah riba, banyak sekali kita ni riba, Pak. Indonesia, sistem kita, ya, kita nak berperilaku jujur, namun dipaksa untuk tidak jujur. Untuk mengelola sebuah anggaran itu diuntukkan untuk ini, ya kan? Ini kalau tak habis ni tak boleh. Harusnya habis. Kalau tak habis nanti bisa ditipikor. Saya tadi kebetulan lepas Jumat ada berbincang-bincang dengan salah satu ustaz juga, beliau tu. Beliau dari Pekanbaru, Melalang Buana lah. Alhamdulillah di Dabuk ni datang ngurus salah satu sekolah yang ada di Dabuk. Jadi berbincang-bincang tentang pengalaman apa segala macam. Jadi ada suatu ketika beliau ketika itu mengelola anggaran, Pak. Tak habis anggaran tu, ujung-ujung diusut, jadi kena apa tu? Tipikor, Pak. Pak polisi kita tahulah, ya. Kata dia, jangan macam-macam, kata. Jadi anggaran tu harus dihabiskan, Pak. Walaupun kadang-kadang maaf cakap, ya, kita ini kan di dalam suatu tahun tu sudah direncanakan anggaran belanjanya. Ini kan begitu kan? Tapi kadang-kadang seiring berjalannya waktu di tahun itu, kadang-kadang kebutuhan itu yang kita anggarkan tu ujung-ujungnya tak jadi kita gunakan. Jadi karena sudah direncanakan, itu harus diselesaikan. Sehingga banyak sekali uang itu sebenarnya uang kita lah, kan? Uang rakyat yang sekarang itu pemerintah kelola, itu uang rakyat.
kita yang bayar pajak, kita yang apa segala macam. Jadi memang dipaksa untuk kita ini tidak berani jujur, tidak berani, takut jujur, Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saat ini kita setiap tahun memperingati Maulidur Rasul, berusahalah anak-anak kita atau mungkin kita sendirilah, ya, berusahalah untuk jujur, karena memang jujur itu tak rugi. Ada sebuah kisah, ini khusus untuk anak-anak muda, ya, seorang raja yang kaya raya, beliau dengan kekayaan, kemewahannya, kemudian memimpin suatu masyarakat, ya, begitu adil dan bijaksana. Beliau ini memiliki seorang perempuan, seorang anak perempuan, ya. Nah, anak perempuan itu ingin dinikahkan dia, ingin mencari jodoh, ya, ingin mencari jodoh, namun dia khawatir, takutnya nanti jodoh yang didapati oleh anaknya ini jodoh yang kurang betul, kurang baik. Ya, ada suatu ketika itu disarankan oleh Perdana Menterinya untuk membuat sayembara, Pak. Sayembara dibuat. Jadi sayembaranya begini, oleh Perdana Menteri disuruhlah para prajurit untuk mengumpulkan biji-biji kerikil. Biji-biji kerikil ini dikumpulkan, kemudian diumumkanlah ada sayembara untuk menjodohkan anak si raja ini, anak gadis si raja ini. Bagi siapa yang memenangi sayembara tersebut, maka dia berhak untuk menikahi anak raja tersebut. Ya, dipanggil, berkumpullah nih pada pengikut sayembara ini. Ada salah satu pemuda yang ini memang di kampungnya seringkali, kalau bahasa anak muda sekarang itu, dibuli karena begitu polosnya, Pak Haji. Pokoknya kalau dia kata A lah, kalau dia kata B lah, tak pernah lalu nak membelot-belot, tak pernah lalu nak bersilat lidah, kata orang tu kan. Pokoknya kalau misalnya dia begini, ya beginilah, jujur, luar biasa jujurnya, sehingga orang kata susah engkau hidup tu kalau jujur terus. Ada ke masa kita tu harus begini, harus begitu, kata dia begitu kan. Sehingga banyak orang kampung membuli dia. Nah, ketika itu beliau juga dapat informasi tentang masalah sayembara tu. Jadi dia cuba-cubalah mana tahu nasib dia baik, begitu kan. Nah, jadi diikut sayembara, disuruh oleh Perdana Menteri yang ikut sayembara ini nanam biji kerikil itu. Siapa yang bisa menumbuhkan pokok yang paling besar, yang paling gemuk, ya kan, yang subur, itulah nanti yang jadi pemenang. Selang waktu yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri pada tanggal berapa, pada bulan berapa, ceritanya kan, ya. Ini cerita aja, Pak. Dikumpullah, dipanggil para pengikut sayembara. Semuanya rata-rata yang ikut sayembara tu kata-kata bawa pokok besar-besar. Ada pokok kelapa contoh begitulah kan. Saking nak menang tadi tu. Ada pokok ini, pokok itu. Tapi pemuda ni menetek air mata, nangis-nangis dia. Di dalam pot yang dia tanam tu tak ada satu benda pun yang tumbuh. Tak ada satu benda pun yang tumbuh. Tapi ujung-ujungnya pemuda tu yang menang, Pak. Apa sebab? Karena kejujuran dia. Yang mustahil lah, Pak. Mustahil, Pak. Biji kerikil bisa tumbuh pokok. Ada tak yang nanam biji kerikil sekarang ni bisa tumbuh pokok? Batu ditanam bisa tumbuh pokok? Ada, Pak? Mana ada. Jadi yang lain tu semua pembohong, kata para raja. Kata raja tersebut, yang betul yang ni lah, yang jujur, yang ni lah, yang tak ada tumbuh pokok ni. Nah, jadi jujur itu memang luar biasa, ya. Karena jujur itu memang sifatnya Rasulullah, yang itulah yang bisa menarik, ya, orang yang membenci bisa jadi mencintai, orang yang memusuhi bisa menjadi berkawan. Kemudian yang ketiganya, Bapak Ibu sekalian, tabligh. Tabligh ini Rasulullah tak ragu-ragu menyampaikan ketika yang hak-hak disampaikan, ketika batil-batil. Kita ini sekarang, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pertimbangan kadang-kadang kalau kita ingin menegur seseorang, ya, yang mungkin kita lihat salah. Lah nyata salahnya, kadang-kadang kita banyak timbang ini, timbang itu, ya. Nah, ini memang kadang-kadang tergantung daripada iman. Kata Rasulullah kan, man ra'a minkum munkaran
falyughayyirhu biyadihi, ya. Fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Kan begitu. Nah, tapi Rasulullah tidak. Ketika ada kemungkaran, dia sampaikan kemungkaran tersebut bahwasanya itu memang salah, tapi dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita ini ada yang punya keberanian, ada yang punya power, tapi ketika menegur kesalahan orang dengan cara yang tak baik. Mungkin ketika ada melihat kesalahan orang di tengah-tengah orang, kadang-kadang ditegur seorang pemimpin, mungkin ya, seorang pemimpin kantor ataupun apa itulah, menegur anak buahnya yang salah dengan adab yang tidak baik, ya. Nah, kemudian ada juga yang begini, kita ini tahu, ya, tahu ini ada. Zaman sekarang itu kan perkara menyampaikan kebenaran ini banyak sekali orang yang takut-takut, karena mungkin berbicara tentang masalah kepentingan itu terutama, ya tak? Ada seorang atasan segan menegur bawahan, ada, tak berani dia menyampaikan apa-apa yang salah dengan bawahannya. Karena apa? Karena bawahannya memiliki jasa yang besar sehingga dia sekarang ini menjadi atasan, ya. Kemudian ada juga, ya, bawahan yang segan menegur atasan. Dah tahu atasan tu mungkin berperilaku kurang baik, atau mungkin membuat suatu kebijakan yang wallahi bisa merugikan negara, mungkin ya, para pemimpin lah, merugikan masyarakat, atau mungkin sesuatu yang dibuat itu belum begitu menjadi prioritas utama di dalam suatu daerah. Mungkin dia ingin bangun ini, bangun itu, tapi benda itu tak begitu penting, masih ada lagi yang lebih penting. Nah, ini bawahan memiliki pemikiran yang baik, bagus dia secara manajemen, mungkin dalam hal pembangunan, dalam hal apa, ya. Nah, bawahan ini takut menegur atasan, takut, karena itu mungkin takut kepentingan tadi. Ketika saya tegur, nih bahaya nih, bisa jadi saya dipecat jadi kepala dinas misalnya, kan gitu. Bisa jadi saya nonjok, kan gitu, ya. Nah, jadi tabligh ini berusahalah untuk kita macam mana mencontohi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tak berani kepada orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, atau mungkin ada kawan-kawan kita yang berperilaku salah, ya, tak berani menegur dengan cara yang mungkin dengan kekuatan kita, dengan lisan kita, mungkin selemah-lemahnya iman ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan pada pemimpin kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, isteri, ya, suami kita yang sekarang ini melakukan kesalahan, menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bisa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah selemah-lemahnya iman kita, Bapak Ibu sekalian, tabligh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita isak jam berapa ya? 7:30. 7 pas. 7:05. Oh iya, ini yang terakhir lah, ya. Patonah. Patonah ini kan cerdas, ya. Cerdas. Ya memang zaman sekarang ini kita mesti memang harus cerdas, Pak. Jangan mudah kita itu untuk ditipu daya dengan hal-hal yang mungkin memang dikemas begitu indah, dibungkus begitu rapi, tapi dalamnya sesuatu hal yang mengejutkan diri kita setelah kita buka, begitu ya. Zaman sekarang ini memang banyak sekali orang-orang yang memiliki kepentingan, ya, membuat suatu hal yang bisa menarik kita, ya, bisa kita ini bersimpati kepadanya. Maka kita selaku orang muslim, ya, selaku umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus cerdas. Macam mana kita dicontohi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita mungkin memberikan
pendidikan kepada anak-anak kita mungkin ya, mengarahkan anak-anak kita yang saat ini memang mengkhawatirkan kita ya. Kalau kita punya anak perempuan, wallahi tak nyaman kita. Macam saya lah terutama ya. Seiring berjalannya waktu, tumbuh besar dewasa, dia bimbang kita ya. Keluar rumah sebentar aja lah risau rasa hati. Nah, macam mana kita mengarahkan mereka untuk dekat dengan Allah, apalagi di usia-usia dini, karena memang itulah awal ya, pondasi dasarnya. Kalau pada saat itu kita bagus ya menentukan pendidikan anak ya, mengarahkan anak untuk kepada hal yang baik, mudah-mudahan setelah ia berkembang menjadi dewasa, karena dasarnya ada, pondasinya sudah kuat, insya-Allah mudah-mudahan bisa menjaga mereka dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang mungkin melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah SWT dan Rasulnya. Bapak Ibu ya, kita mesti harus menjadi orang yang cerdas di dalam segala hal. Jadi zaman sekarang ini orang-orang tua jangan pesimis ya, harus juga update ya, jangan kalah dengan anak-anak kita sekarang. Anak-anak kita umur setahun 2 tahun handphone sudah lihai ya, ini itu pandai. Kadang-kadang mak bercakap orang tua yang tak ngirau, kadang-kadang ada yang tak tahu dengan handphone kan gitu kan, bisa ditipu anak-anak dia ya. Anak-anaknya berbuat begini di handphone, dia tak tahu, kita harus tahu Pak. Jadi kalau kita tahu, kita bisa kontrol anak ya kan. Anak berbuat tak baik ya, karena sekarang itu kan di genggaman mereka itu ya bisa menjerumuskan mereka, juga bisa mengarahkan mereka kepada hal yang baik. Tapi kenyataannya sekarang apa yang ada di genggaman, banyak anak-anak kita terjerumus, bukan malah baik ya kan begitu. Tengoklah, kalau setiap kali kita keluar ya, pada saat menjelang maghrib ya, di taman atau di mana-mana di pantai, maaf, kadang-kadang anak-anak muda usia-usia masih remaja gitu kan, kumpul mereka ramai-ramai. Kalau kita dekati, mereka megang handphone tak lurus gini, melintang gini, ramai-ramai, ya kan? Ini kerja main dia. Azan berkumandang dia tak melayan, gitu kan? Nah, kadang-kadang kita sita tu HP kita tengok apa yang ada di dalam HP ya. Kalau kita tak tahu, kita tak bisa ngecek apa-apa yang ada dalam HP itu. Mereka kadang-kadang pandai sembunyi sini, sembunyi situ ya. Saya cerita anak saya lah, kalau saya tak pandai jahanam gitu kan. Jadi memang luar biasa. Dia TikTok pandai, Facebook pandai, Messenger pandai. Kalau kita tak tahu entah siapa orang di Messenger, artis Korea ini, Korea itu, kita tak tahu. Karena memang luar biasa anak-anak sekarang. Makanya kita tu harus sedar. Kita boleh sayang kepada mereka, memberi handphone mungkin senang untuk kita kontrol, tetapi jangan sampai kita dibodoh-bodohi mereka ya. Kata mereka taklah ini, taklah itu, dah. Kita harus tahu. Kalau perlu kita kasih pengaman itu. Mungkin kita ada aplikasi yang bisa ibarat itu mengetahui apa yang anak-anak lakukan di handphone mereka itu. Nah, itu kita mesti harus pandai Pak. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat, terutama buat saya sendiri dan juga buat Bapak Ibu sekalian. Pertama sekali, berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa benar, kemudian mudah dipercaya amanah, berani untuk menyampaikan antara yang hak dan yang batil, menjadi orang yang cerdas, smart. Bapak Ibu ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hatinya atas penyampaian yang saya sampaikan, karena memang wallahi memang yang bercakap di depan ini bukan seorang malaikat, tetapi manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Adapun yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.